Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari di rumah masing-masing. Sekarang kita mau beribadah kepada Tuhan. Seperti firman Tuhan katakan, di saat 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengahnya. Karena itu kita yakin Tuhan hadir di sini. Tuhan hadir di rumah saudara-saudara sekalian. Mari kita nyanyikan lagu Tuhan hadir di bait sucinya. Tuhan ada di tatahnya. Tuhan hadir di bait sucinya. Tuhan ada di tatahnya. Kami bawa korban pujian bagi kasihnya. Ku rasakan kehadirannya. Ku dengar suara berseru, anak domba yang dikorbankan, layak untuk terima pujian. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan hadir di bait sucinya. Tuhan ada di tatahnya. Kami bawa korban pujian bagi Yesus buat kasihnya. Ku rasakan kehadirannya. Ku dengar suara berseru, anak domba yang dikorbankan, layak terima pujian. Haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya, kami bawa pujian Kamu Tuhan. Glory, 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 haleluya. Kami sembah Engkau.
Bapa kami yang ada di dalam sorga, yang kami serukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini yang menjadi pernyataan kami Tuhan di hadapan-Mu, bahwa begitu indah, begitu luar biasa Tuhan ketika umat-Mu di tempat ini, umat-Mu di rumah masing-masing Tuhan, datang di hadapan-Mu Tuhan, bertemu langsung Tuhan, muka dengan Engkau Bapa. Di mana kami menaikkan setiap pujian penyembahan kami Tuhan kepadamu, dan kami yakinan percaya bahwa Engkau bertahta di atas pujian dan penyembahan kami Bapa. Sebagai bukti dan cinta Engkau kepada kami Tuhan, sepanjang minggu telah kami lewati Tuhan dengan pertolongan Tuhan, dengan perlindungan Tuhan. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kami. Maka dari itu Bapa, apa yang ada di dalam diri kami Tuhan, kami persembahkan untuk Engkau Bapa, untuk hormat dan kemuliaan-Mu saja Tuhan. Tuhan, kami mau memuji dan menyembah-Mu, meninggikan akan nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau pakai secara luar biasa Tuhan para pelayan-Mu Tuhan sekarang ini Bapa. Engkau tutup bungkus Tuhan, Engkau sembunyikan para pelayan-Mu Tuhan di belakang salib-Mu Tuhan. Sehingga Engkau yang semakin hari semakin besar Tuhan, dan kami semakin kecil Bapa. Engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan kami di tempat ini. Bahkan umat-Mu di rumah masing-masing Bapa. Bekerjalah ya Roh Kudus. Kami membuka setiap hati kami Tuhan, untuk Engkau masuk di dalam hati kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini Bapa ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Begitu besar kasih setia Tuhan kepada kita. Dia korbankan nyawanya untuk kita, supaya kita beroleh keselamatan. Nyanyikan lagu Sungguh Besar Setiamu Nyata di sepanjang hidup. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang
Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Puji Tuhan. Saya undang semua bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus. Ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Haleluya. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami baik kudus sebagai bukti karyamu, nyatakan kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Kuasanya membangkitkan, kuasanya membangkitkan, urapan roh bekerja melanda umat Tuhan saat datang menyembah. Mujizat telah nyata, buktikan Yesus raja.
Tuhan, silakan duduk. Kita sudah nyanyikan lagu kuasanya membangkitkan. Bila roh Allah ada dalam kita, kuasanya itu membangkitkan kehidupan kita. Kita yang dulunya hidup sebagai manusia berdosa, telah mati, dikuburkan dan dibangkitkan menjadi hidup yang baru. Karena itu mari kita buka hati biar Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Roh-Mu yang hidup penuhiku. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan Roh-Mu yang kudus. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Bait yang ketiga. Haleluya, Roh-Mu yang hidup penuhiku. Roh-Mu yang hidup penuhiku, datang urapiku. Ku siap terima kuasa-Mu, hidupku bagimu, hidupku bagimu. Hidupku bagiku, buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita buka hati kita, biar Roh Kudus bekerja lebih dalam kita. Mari kita sama-sama kita bangkit berdiri. Sebentar lagi kita akan dengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Kalau kita sudah ditebus oleh darah Yesus, sekaranglah waktunya untuk kita bangkit, menjadi saksinya untuk hormat kemuliaan bagi namanya. Dan untuk itu kita sangat perlu kuasa Roh Kudus. Kali itu buka hati biar Roh Kudus bekerja dalam hidup kita lebih jauh lagi, mengambil alih seluruh hidup kita, biar kita menjadi alat bagi kemuliaan namanya. Haleluya. Nyanyi lagi dari yang pertama, Roh-Mu yang hidup penuhiku. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Roh-Mu yang kudus penuhiku. Roh-Mu yang kudus
oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Ku. Buka hatiku, buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh. Benar Tuhan, Di hadirat haleluya. Yesus, di haleluya. menyembah. Ku buka hati, Buka hati haleluya. Mari Roh Kudus bekerja. berserah penuh Haleluya, haleluya. Kau ambil Ini hidup kami alih Tuhan. seluruh hidup Haleluya, di altar haleluya. menyembah. Yesus Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Ini hidup kami Tuhan. Yesus Tuhan, haleluya, 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 haleluya.
Kami tahu hidup kami penuh kekurangan, bahkan mungkin penuh dosa Tuhan. Kami mohon ampun di hadapan Engkau, dan kami tahu darah-Mu telah membasuh hidup kami Tuhan. Kami boleh dilayakkan datang ke hadapan-Mu. Sekarang ini Tuhan, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Ambil alih seluruh hidup kami Tuhan. Kami tahu kalau Roh-Mu bekerja dalam hidup kami Tuhan, kami akan dipakai menjadi alat yang luar biasa untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Bekerja dalam hidup kami semua Tuhan. Biar Tuhan di pikiran kami, di hati kami Tuhan, hanya ada Engkau saja Tuhan. Bekerja terus Tuhan, biar kami boleh fokus kepada Engkau, memuji memuliakan Tuhan dalam hidup kami, seluruh aspek hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat waktu yang Kau berikan buat kami memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Sekarang kami akan dengarkan sebagian daripada firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang telah Engkau persiapkan dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi Tuhan, hingga bibir lidahnya boleh memberitakan firman yang adalah Engkau sendiri. Biar firman itu boleh masuk dalam hati kami Tuhan, tersimpan baik di hati kami, dan boleh kami lakukan dalam hidup kami. Kami boleh mengerti firman-Mu Tuhan, dan kami boleh aplikasikannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya, kami diberkati lewat pujian penyembahan kami. Sebentar kami akan diberkati lewat firman-Mu. Kami sudah buka hati kami untuk firman-Mu bekerja. Bekerjalah lebih jauh lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, kita semua yang hadir di tempat ini, ataupun saudara yang ada di rumah kediamannya masing-masing. Kiranya damai sejahtera, sukacita Allah tetap menjadi bagian kita. Itu yang kita butuhkan di hari-hari yang penuh dengan pergumulan yang kita hadapi setiap hari. Kita butuh damai, kita butuh sukacita, keyakinan akan penyertaan Allah di dalam hidup kita. Puji Tuhan. Saudara, tanpa terasa kita sudah ada di minggu pertama di bulan yang ke-9, bulan September. Kalau kita masih ada saat ini karena anugerah, kemurahan dan kebaikan Tuhan saja. Puji Tuhan. Saudara, tadi kita sudah menyanyikan sebuah pujian penghantar firman, di mana kita membuka hati kita untuk membiarkan Roh Allah bekerja dalam kehidupan kita. Saudara, seringkali yang menjadi persoalan bagi kita adalah karena tidak cukup ruang bagi Tuhan untuk mengisi hidup kita. Sehingga kita sudah merasa cukup dengan apa yang kita dapat dan peroleh di sekitar kita. Rasa cukup itulah yang kadangkala menjadi penghalang di mana kita alami karya Tuhan yang hebat, yang ajaib itu nyata dalam hidup kita. Sehingga sepertinya Tuhan perlu sebuah cara untuk mengosongkan hidup kita, bahkan dengan cara-cara yang kadangkala mungkin menyakitkan, karena Allah ingin mengisi hidup kita dengan segala berkat terbaik yang memang Tuhan sediakan bagi kita. Belajar dari sejarah bangsa Israel, saudara.
Allah cuma perlu waktu 1 malam saja untuk mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Tapi kalau kita pelajari dalam firman Tuhan, Allah butuh waktu 40 tahun lamanya untuk mengeluarkan Mesir dari hati, dari pikiran, dari wadah kehidupan bangsa Israel. Itu pun boleh dikatakan dalam tanda petik Allah gagal. Sebab hanya 2 orang dewasa saja yang menikmati kelimpahan tanah perjanjian. Karena memiliki hati yang dikatakan roh yang lain. Seperti yang ada pada Kaleb dan Yosua. Karena mereka mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Mereka mengabaikan yang lainnya karena mereka tahu Allah menyediakan yang terbaik bagi mereka. Saudara, Kaleb dan Yosua berani melepaskan yang baik. Karena dia percaya ada yang lebih baik yang Tuhan sediakan bagi mereka. Bagaimana dengan kita pada hari-hari ini, saudara? Pilihan ada pada kita, tapi biarlah firman Tuhan akan menjadi kekuatan bagi kita. Puji Tuhan, mari kita akan kembali belajar dari firman Tuhan. Saya mengajak saudara untuk membuka di dalam surat 1 Korintus pada pasal yang ke-10. Saya sempat menyinggung ayat ini dalam ibadah doa atau ibadah Bidstone pada hari Jumat yang lalu. Di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-4. 1 Korintus 10 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Judulnya Israel sebagai suatu peringatan. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Saudara, di ayat ini Paulus memberikan sebuah pandangan kepada umat Tuhan, khususnya jemaat yang ada di kota Korintus, untuk mereka mengingat apa yang pernah terjadi dahulu dalam kehidupan bangsa Israel. Ketika mereka semua, saudara, mengalami pengalaman-pengalaman yang luar biasa, pengalaman-pengalaman yang ajaib, pengalaman-pengalaman yang heran yang tidak dialami oleh bangsa yang lain yang hidup pada zaman tersebut. Sebuah demonstrasi kasih dan kuasa Allah yang begitu dahsyat dan luar biasa. Dan mereka, saudara, menjadi satu bangsa yang mengalami kemurahan dari Allah yang heran, ajaib dan luar biasa itu. Dan tentunya saudara, seharusnya itu membuat mereka menjadi sebuah bangsa yang bersyukur, yang berterima kasih, yang seharusnya memuliakan dan menyembah Allah karena apa yang sudah Allah buat dan kerjakan dalam kehidupan mereka. Tetapi pada kenyataannya, kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-5, saudara, tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Saya menggunakan istilah di awal, hanya Yosua dan Kaleb yang menikmati kelimpahan berkat Allah. Hati yang terbuka,
yang bersyukur menyadari kemurahan Tuhan menyediakan yang terbaik bagi mereka. Sementara kawan-kawannya yang lain itu semua mati dengan tanpa sempat mencicipi janji kelimpahan Allah yang disediakan di tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Dan saudara, kalau kita perhatikan bagaimana bangsa Israel yang adalah umat pilihan Allah, tetapi pada kenyataannya saudara, Allah menolak umat pilihannya. Yang kedua, umat pilihan ini adalah umat yang menerima janji-janji yang luar biasa. Tetapi kenyataannya mereka melewatkan semua itu. Hanya Yosua dan Kaleb saja. Itulah sebabnya Paulus melanjutkan di ayat yang ke-6. Dikatakan demikian saudara. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita. Artinya Paulus mendorong jemaat di Korintus dan juga tentu kita pada hari ini untuk menjadikan pengalaman bangsa Israel di masa lalu itu sebagai contoh yang menjadi sebuah peringatan bagi kita. Ditegaskan kalau saudara perhatikan di ayat yang ke-11, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Saya coba mendekatkan pemahaman bahwa situasi yang terjadi di zaman itu ketika bangsa Israel mengalami masa yang sulit keluar dari tanah Mesir di padang gurun untuk masuk tanah perjanjian, itu pun saudara sedikit banyak kita akan alami di zaman akhir yang telah tiba ini. Sehingga saudara, kalau kita tidak belajar dari contoh, menjadikan ini sebagai sebuah peringatan bagi kita, maka apa yang dialami oleh bangsa Israel itu juga akan dialami oleh kita. Itulah sebabnya saudara, kalau kita perhatikan kata contoh di ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-11 itu dipakai sebuah kata tupoi, bentuk jamaknya, atau tupos, bentuk tunggalnya. Kata ini memiliki pengertian suatu bekas yang ditinggalkan akibat pukulan palu. Suatu bekas yang ditinggalkan oleh pukulan palu. Kalau saudara perhatikan, kalau seandainya sebuah papan atau kayu dipukul dengan palu, tentu akan meninggalkan bekas saudara. Atau tembok saja, kalau saudara pukul dengan palu, itu akan meninggalkan bekas. Dan itu akan sulit untuk dihilangkan, saudara. Ya, sulit untuk dihilangkan. Ada bekas. Kata yang sama juga, saudara, itu diucapkan oleh Thomas ketika dia mendengar berita tentang kebangkitan Yesus. Thomas berkata, sebelum aku mencucukkan jariku ke bekas luka, aku tidak akan percaya. Nah itu saudara, tupos atau tupoi. Ada bekas-bekas luka yang ditimbulkan. Nah, dengan memahami ini saudara, sebuah contoh untuk memperingatkan kita. Jangan sampai kita mengalami luka yang sama akibat pukulan-pukulan yang terjadi dalam hidup kita karena kita mengabaikan pembelajaran dari apa yang sudah dialami oleh bangsa Israel. Itulah sebabnya saudara, kita perlu melihat hal ini dengan sebuah pemahaman yang benar. Kalau bangsa Israel yang adalah umat pilihan Allah mengalami satu pengalaman yang seperti itu, mereka umat tetapi ditolak. Mereka terima janji tetapi tidak pernah menikmati kegenapan janji. Bagaimana dengan kita?
Surat Roma pasal yang ke-11 22 mengatakan, perhatikan kemurahannya, tapi juga perhatikan kekerasannya. Saya tertarik saudara dengan kalimat yang ada di ayat yang keempat, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Saudara, dua kali berkaitan dengan batu karang yang terjadi di zaman bangsa Israel berjalan di padang gurun adalah, pertama, ketika mereka kekurangan air, Allah memerintahkan Musa untuk memukul batu karang. Dan ketika batu karang itu dipukul, maka keluar air. Itu ada di dalam Keluaran pasal yang ke-17. Tetapi ada peristiwa yang kedua di mana bangsa Israel mengalami kembali kekurangan air. Allah hanya berkata, memerintahkan Musa, kamu berbicara saja kepada gunung batu tersebut, maka gunung batu tersebut akan mengeluarkan air. Tapi saudara, dalam sejarah kita membaca bagaimana Musa karena marah, tertekan, terintimidasi, dia melampaui apa yang diperintahkan Tuhan. Malah dia pukul batu tersebut untuk yang kedua kali. Keluar air, tapi akibat itu Musa ditolak oleh Tuhan untuk masuk ke tanah perjanjian. Nah, saudara, batu karang itu menjadi simbol untuk Allah. Dialah kekuatan yang melambangkan kekuatan dan kekekalannya. Walaupun memang saudara ada tradisi yang mengatakan bahwa dalam perjalanan bangsa Israel itu ada sebuah batu yang mengikuti mereka. Tetapi rupanya Paulus lebih mendekatkan hal itu sebagai sebuah gambaran penyertaan Allah dalam kehidupan mereka, dalam kehidupan bangsa Israel pada saat itu. Kalau saudara membaca di dalam Ulangan pasal yang ke-32, saudara, di ayat yang ketiga dan 4, Ulangan 32 ayat 3 dan 4, sebab nama Tuhan akan kuserukan, berilah hormat kepada Allah kita, gunung batu yang pekerjaannya sempurna karena segala jalannya adil. Allah yang setia dengan tiada kecurangan, adil dan benar Dia. Jadi saudara, gunung batu ini merupakan simbol, gambaran untuk Allah yang menyertai mereka. Allah yang menyediakan mana pada pagi hari. Allah yang mencukupkan kebutuhan mereka, penyertaan lewat tiang awan di siang hari dan tiang api pada waktu malam. Itulah gunung batu. Dan kalau saudara perhatikan di dalam ayat yang ke-18, gunung batu yang memperanakan engkau telah kau lalaikan dan telah kau lupakan Allah yang melahirkan engkau. Kembali saudara, gunung batu ini berbicara tentang penyertaan Allah di dalam kehidupan mereka. Dalam kehidupan bangsa Israel secara jasmani pada zaman tersebut. Dan di 1 Korintus, Paulus memberikan penekanan bahwa gunung batu atau batu karang itu ialah Kristus bagi orang percaya atau jemaat di perjanjian baru. Dan menarik saudara, bahkan Kisah Rasul memberikan sebuah gambaran yang sangat jelas bahwa perjalanan rombongan bangsa Israel di padang gurun itu merupakan gambaran, merupakan simbol atau lambang untuk gereja di akhir zaman. Coba saudara perhatikan Kisah Rasul pada pasal yang ke-7. Kisah Rasul pasal yang ke-7. Di ayat yang ke-38. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di gunung Sinai dan nenek moyang kita. Dan dialah yang menerima firman-firman yang hidup
untuk menyampaikannya kepada kamu. Dalam terjemahan lama, saudara, kata sidang jemaah di padang gurun itu dipakai kata istilah perhimpunan. Dalam New English Translation itu dipakai kata congregation. Di King James Version itu dipakai kata the church in the wilderness. Gereja di padang gurun. The church in the wilderness. Gereja. Jadi bagaimana rombongan bangsa Israel yang berjalan di padang gurun itu dikatakan gereja di padang gurun. Bukankah saudara kita pun gereja Tuhan yang hidup di padang gurun dunia yang penuh dengan tantangan, yang penuh dengan pergumulan. Dan menariknya saudara, sebagaimana bangsa Israel, tadi saya katakan, hanya butuh waktu 1 malam Allah mengeluarkan mereka dari Mesir. Tapi butuh 40 tahun untuk mengeluarkan Mesir dari mereka. Dan pada kenyataannya saudara, Mesir gak bisa keluar dari mereka. Sehingga mereka semua harus mati di padang gurun. Saudara, kalau Mesir adalah gambaran dari dunia, bukankah itu yang menjadi pergumulan orang-orang percaya di akhir zaman? Ingin kembali kepada tabiat lama, ingin kembali kepada cara hidup yang lama, ingin kembali kepada keduniawian. Sebab kalau saudara perhatikan di ayat yang ke-39, tetapi nenek moyang kita tidak mau taat kepadanya, malahan mereka menolaknya. Perhatikan kalimat, dalam hati mereka, dalam hati mereka ingin kembali ke tanah Mesir. Di awal tadi sudah saya katakan saudara, seringkali Allah harus mengosongkan wadah hidup kita. Bukan untuk mencelakakan atau untuk membinasakan kita, tapi semata-mata Dia ingin agar kelimpahan anugerahnya itu bisa diterima dan dinikmati oleh orang-orang percaya. Saya membaca dalam Ulangan pasal yang ke-8. Tujuan Allah membuat mereka berputar-putar di padang gurun adalah untuk menunjukkan kemurahannya. Karena Allah ingin mengetahui isi hati mereka. Bapak ibu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, inilah situasi yang seharusnya menjadi perhatian kita. Bagaimana kita perlu menjaga hati kita. Jangan sampai kita sebagai sidang jemaat di padang gurun dunia ini punya hati ingin kembali ke Mesir, kepada dunia dengan cara-caranya yang lama. Nah, itu kita perlu menjaga hati kita. Dan itulah sebabnya kalau kita membaca saudara di Ibrani pada pasal yang ketiga, di ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-19, tapi saya membacanya tidak secara berurutan, saudara. Saya mulai saja membaca di ayat yang ke-11. Ibrani 3 ayat yang ke-11. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Di ayat 12, waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Saudara perhatikan ada 2 kata, yaitu yang pertama tempat perhentianku. Saudara, berkaitan dengan tempat perhentian, atau saya bisa gunakan istilah sabat, saudara, itu ada 2 peristiwa yang Alkitab catat berkaitan dengan perhentian atau sabat.
Sabat atau perhentian yang pertama adalah ketika Allah selesai menciptakan bumi ini, di hari yang ketujuh Allah berhenti. Itu sabat yang pertama. Sabat yang kedua, itulah yang Allah janjikan kepada bangsa Israel. Kalau mereka sudah menyelesaikan perjalanan mereka, mereka akan mengalami perhentian di tanah perjanjian. Tapi sayang dari generasi pertama hanya 2 saja yang masuk, yaitu Yosua dan Kaleb. Apa aplikasinya dalam kehidupan kita? Saudara, sabat yang pertama saya memahaminya adalah itulah pengalaman keselamatan yang kita terima saat kita menjadi percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika kita memenuhi undangannya, marilah kepada semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara, setiap manusia yang tinggal di dunia ini ada di dalam himpitan, ada di dalam tekanan, ada di dalam ikatan dosa. Seperti bangsa Israel yang diperbudak di tanah Mesir. Tetapi ketika kita menjadi percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dibebaskan dari negeri perbudakan. Rantai ikatan kita dibebaskan. Kita menjadi merdeka. Kita selamat di dalam Kristus. Seperti yang firman Allah tuliskan tadi. Bahwa kita telah beroleh bagian di dalam Kristus. Itulah sabat yang pertama yang kita alami ketika kita menjadi percaya di dalam Kristus. Tetapi saudara, sabat yang kedua berkaitan dengan tanah perjanjian, saya memahaminya bahwa itu adalah yang Tuhan janjikan di dalam Efesus 1 ayat yang ketiga. Coba kita membaca ayat ini, Efesus 1 ayat yang ketiga. Di situ dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Seperti tanah Kanaan, tanah perjanjian yang limpah dengan susu dan madu, di mana Allah menginginkan umatnya masuk ke sana dan menikmati kelimpahan itu. Saudara jangan lupa, mungkin ada yang berpendapat lain, silahkan saja, yang mengatakan bahwa tanah Kanaan itu adalah sorga, gambaran atau bayangan dari sorga. Tapi saya tidak memahaminya demikian. Kenapa saudara? Karena ternyata untuk masuk tanah Kanaan pun mereka harus berperang. Ada musuh di sana yang harus dikalahkan. Dan kalau mereka tidak berperang, Tuhan gak akan serahkan tanah tersebut kepada mereka. Saya memahami bahwa ini adalah janji kelimpahan di dalam Kristus. Bagi setiap orang yang sudah mengalami perhentian yang pertama. Selamat karena percaya kepada Yesus. Dan Yesus menjanjikan segala berkat rohani itu sudah dilimpahkan, sudah dianugerahkan kepada kita. Dan Tuhan mau itu dialami oleh kita di sini saat ini sebagai orang-orang yang menikmati tanah perjanjian. Dan itulah sebabnya Allah menyertai perjalanan mereka. Allah membimbing mereka, Allah menuntun mereka. Batu karang yaitu Kristus itu menyertai perjalanan mereka sampai mereka masuk ke tanah perjanjian. Dan Tuhan juga saudara, dia mengirimkan Roh Kudus-Nya. Dia memberikan firman-Nya kepada kita dengan satu maksud, agar kita menikmati tanah perjanjian kita setiap hari di dalam Kristus. Apa yang sudah dia kerjakan lewat kematiannya di atas kayu salib, itu memberikan sebuah kepastian kepada kita bahwa bukan cuma sabat yang pertama yang kita alami, tetapi sabat yang kedua yaitu kelimpahan anugerah Allah nyata dalam hidup kita. Puji Tuhan, kiranya Tuhan tolong kita semua. Saudara, kita akan lanjutkan dengan untuk melakukan perjamuan kudus. Silahkan pemain musik ada pada instrumennya. Jemaat boleh berdiri sementara Bapak Ibu Saudara menyiapkan cawan, roti yang sudah disiapkan di rumahnya masing-masing untuk kita nanti akan sama-sama
melaksanakan perjamuan kudus ini. Puji Tuhan, haleluya. Saudara, bagaimana Kristus sudah menyediakan yang terbaik bagi kita. Haleluya. Dia mau hidup kita hanya bagi Dia saja. Puji Tuhan. Kita nyanyikan saudara pujian, kalau ku hidup bagimu. Haleluya. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkan. Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku perlu anugerahmu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup, ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Stefanus dalam Kisah Rasul 7 mengingatkan bangsanya, khususnya para pemimpin agama saat itu. Nenek moyang mereka menolak Tuhan dengan menolak Musa karena hati mereka condong untuk kembali ke Mesir. Di hati mereka penuh dengan Mesir. Dan sepertinya upaya Allah gagal untuk mengeluarkan Mesir dari hati mereka. Padahal mereka adalah umat pilihan. Umat yang sedang menyongsong kegenapan janji itu. Tapi sayang, mereka gagal mendapatkannya. Bapak ibu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita diingatkan, ada contoh untuk memperingatkan kita yang hidup di zaman akhir yang telah tiba. Jangan kita seperti bangsa Israel yang menginginkan kembali ke Mesir, kembali ke dunia, kembali kepada cara-cara yang lama dengan tabiat daging yang menyiksa, yang menekan, yang memperbudak hidup kita. Tapi baiklah kita memandang kepada batu karang yang menyertai kita, yaitu Kristus. Korbannya di atas kayu salib. Saat ini kita akan melaksanakan perjamuan kudus. Ada roti dan cawan. Inilah bukti kasih Allah. Biarlah kita membuka hati kita, membiarkan anugerahnya ini mengalir dalam hidup kita. Haleluya. Biarlah hati kita dikosongkan, sehingga kelimpahan anugerah Allah itu nyata dalam hidup kita. Haleluya. Jangan sampai kita menginginkan kembali ke Mesir kita. Hidup
dengan cara-cara duniawi. Tapi baiklah kita meminta, Tuhan mari biarlah perhentian itu, janji tanah Kanaan rohani itu menjadi pengalaman kami setiap hari. Biarlah hati kami tetap menyembah-Mu Tuhan. Mata kami tetap tertuju kepadamu. Haleluya. Mari kita nyanyikan kembali pujian ini dari awal. Saya persilakan pelayan perjamuan untuk tampil ke muka. Yesus kau kebenaran. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Haleluya. Biarlah hati kami terbuka untuk Tuhan kosongkan dari perkara-perkara yang tidak berkenan. Dan Tuhan melimpahkan segala berkat rohani itu melimpah dalam hidup kami Tuhan. Terutama pengalaman kematian dan kebangkitan Kristus. Itu menjadi satu kekuatan bagi kami. Untuk iring Tuhan dengan setia. Karena itulah yang menjadi kekuatan bagi kami. Ya Tuhan, kami hormati, kami hargakan korban-Mu. Karena kami tahu inilah karya terbesar Allah dalam hidup kami. Engkau rela mati bagi kami. Menebus kami. Melepaskan kami dari perbudakan dosa. Dan membawa kami untuk menikmati tanah perjanjian yang Tuhan sediakan bagi kami. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Dan biarlah Tuhan meteraikan itu di dalam hati kami. Dan saat kami mau melakukan perjamuan kudus ini Tuhan,
Kami mau lakukannya dengan sungguh-sungguh, dengan penuh hormat dan rasa syukur. Sucikan, kuduskan, layakkan kami semua Tuhan untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Dan Tuhan berkatilah roti dan cawan ini, karena ini adalah makanan yang sungguh. Inilah daging tubuh Kristus yang terpecah dan darah Kristus yang tercurah, di mana olehnya, haleluya, kami diselamatkan. Tuhan, sucikan, kuduskan, layakkan setiap kami hamba-hamba-Mu yang akan melayani. Baik kami yang di sini ataupun yang di rumah masing-masing. Biarlah setiap kami boleh mendapatkan berkat yang terbaik dari sorga. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat, kemuliaan bagi Engkau. Kami akan lakukan perjamuan kudus ini, mengalaskan doa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara dipersilakan duduk kembali. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya. Selamatkanku, sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita, ku takkan lupa. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Ku takkan lupa. Ku takkan lupa ya Tuhan kasih-Nya. Oh, ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasrat. Besar kasih Allah, besar kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah, besar kasih Allah pada kita. Haleluya. Mari jemaat dipersilakan untuk berdiri. Kita akan pegang roti di tangan kanan dan cawan di tangan kiri. Nanti setelah pembacaan firman kita akan makan bersama-sama.
kita angkat roti di tangan kanan sedikit lebih tinggi. Setelah pembacaan firman, kita akan makan bersama. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Haleluya. Allah sudah menebus kita dengan nyawa, dengan hidup anaknya sendiri. Oleh karena itu mari kita hormati. Jangan lagi punya keinginan untuk kembali ke Mesir. Tapi mari hiduplah, songsonglah tanah perjanjian kita. Allah sudah menyediakannya bagi kita. Haleluya. Dengan memandang salib Golgota, kita akan makan daging tubuh Kristus ini. Makan dengan iman, makan dengan percaya. Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Kita pegang cawan dengan tangan kanan, angkat sedikit lebih tinggi. Setelah pembacaan firman, kita akan minum bersama. Demikian firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Haleluya. Sebagaimana batu karang itu menyertai perjalanan bangsa Israel sampai ke tanah perjanjian. Batu karang rohani kita yaitu Yesus Kristus. Haleluya. Dia juga berjanji menyertai kita sampai akhir zaman. Sampai kesudahan segala sesuatu. Sekali-kali dia tidak akan meninggalkan kita. Oleh karena itu mari tetap percaya, tetap setia, pegang janjinya. Dia tidak akan meninggalkan kita. Haleluya. Dengan memandang salib Golgota, kita akan minum darah Kristus. Minum dengan iman, minum dengan percaya. Minumlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Ajarku Tuhan berterima kasih karena keberadaan kami hanyalah kemurahan Tuhan. Ajarku Tuhan berterima kasih. Ajarku bersyukur kepadamu. Keberadaanku semua berkat Tuhan. Ajarku Tuhan berterima kasih. Keberadaanku biarlah pujian ini menjadi pernyataan iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Biar kami jadi bangsa yang tahu berterima kasih. Belajar dari pengalaman.
bangsa Israel. Biarlah hati kami terbuka dan rela kalau ada hal-hal yang mungkin perlu dikeluarkan, dikosongkan. Ya Tuhan. Supaya anugerah Allah boleh melimpah dalam hidup kami. Ini kami, berkatilah kami dengan apa yang kami perlukan untuk menjalani hidup ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami karena Engkau yang berjanji. Biarlah kami percaya kepada Tuhan sebagaimana Kaleb dan Yosua percaya bahwa Tuhan yang menjanjikan negeri Kanaan. Tuhan yang menyertai dan Tuhan yang memimpin mereka. Demikian juga biarlah setiap kami percaya bahwa Tuhan menyertai kami sampai kepada kesudahan zaman. Dan itu akan memberikan kekuatan bagi kami untuk tetap bersuka cita. Walaupun ada banyak tantangan, ada peperangan yang harus kami hadapi. Tapi kami percaya bersama dengan Allah kami akan lakukan perkara-perkara yang besar. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus yang memberikan kekuatan kepadaku. Karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan. Dan Engkau berjanji Engkau akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan terima kasih Engkau sudah memimpin ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Dan kami percaya berkat yang tentu Tuhan sudah sediakan bagi setiap kami. Kami yang ada di tempat ini, umat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing, dengan setiap kebutuhan, keperluan dan doa pinta mereka kepadamu. Tuhan cukup bagi kami semua dan biarlah segala berkat yang terbaik Tuhan limpahkan dalam kehidupan umat-Mu. Mungkin ada susah, ada pergumulan, biarlah pertolongan Tuhan selalu dinyatakan. Penyertaan Tuhan bagi setiap kami dalam hidup pribadi, keluarga kami, usaha pekerjaan, bahkan perjalanan dan pelayanan kami di sepanjang minggu yang berjalan. Tuhan menolong dan memberkati kami. Berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani, bahkan setiap kami yang sudah berbuat bakti kepada Tuhan. Menyerahkan hidup kami di sepanjang minggu ke dalam tangan Tuhan. Engkau akan memimpin dan memberkati. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat, kemuliaan, kebesaran dan kuasa bagi Engkau Yesus Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Pada akhirnya, saudara-saudara yang kekasih, marilah kita menerima berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa. Cinta kasih, kemurahan, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam persekutuan Roh Kudus-Nya, menyertai saudara sekalian, mulai pagi ini akan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita yang percaya katakan bersama, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Silakan duduk saudara. Cawan-cawan akan dikumpulkan. Untuk itu saya akan sampaikan pengumuman untuk kegiatan yang akan berjalan di minggu depan. Yaitu yang pertama saudara, hari Rabu tanggal 9 ada KTB online jam 7:30 dengan penyelenggaranya dari Pastori. Lalu kemudian hari Jumat Beatstone 7:30 secara online. Lalu kemudian hari Sabtu remaja jam 5, lalu ibadah wanita jam 7 malam. Keduanya tentu juga masih secara online. Dan kembali pada hari Minggu, kebaktian umum jam 8 secara online, dan juga sekolah minggu jam 10 secara online. Puji Tuhan, tentunya setelah ibadah ini, diselenggarakan ibadah sekolah minggu secara online. Demikian saudara, disampaikan sebagai pengumuman. Terima kasih buat perhatian saudara dan kebersamaannya dalam ibadah hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.